Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, selamat Tahun Baru 2025. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice yang bukan sekedar menyejukkan tapi juga menyegarkan jiwa kita. Hari ini Fresh Juice Rabu 1 Januari 2025 akan dibawakan oleh Pastor John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Pastor John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal yang sudah kita rayakan bersama dan selamat masuki tahun baru pada hari ini, 1 Januari 2025. Kiranya kasih dan damai Tuhan senantiasa menyertai kalian semua. Seperti biasa saya akan membaca Injil pada hari ini dari Injil Lukas bab 2 ayat 16-21 dan memberikan renungannya. Sekarang saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita tentang kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya merasa heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, Berjalan bersama Maria. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal 2024 yang sudah kita rayakan bersama, dan selamat bergembira dalam memasuki tahun yang baru pada hari ini tanggal 1 Januari 2025. Saya merasa sangat bergembira karena memulai tahun yang baru ini dengan membaca Injil dan memberikan renungan kepada seluruh keluarga besar Daily Fresh Juice. Maka satu harapan dari saya, semoga di tahun yang baru ini Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia dan damai sejahtera-Nya kepada kita semua. Saya merasa yakin bahwa ini adalah sebuah harapan dari kita semua di tahun yang baru ini. Pada hari pertama di tahun 2025 ini, kita bersama-sama merayakan
Hari Perdamaian Internasional. Dan juga yang lebih penting lagi adalah Hari Raya Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos. Maka saya mengajak kita semua untuk berjalan bersama Bunda Maria. Di Hari Perdamaian Internasional ini, tentu kita semua diharapkan untuk mendoakan dunia kita, supaya damai yang Tuhan titip kepada kita, ketika Dia mengatakan, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu, dan damai yang saya berikan itu tidak sama dengan yang dunia tawarkan kepadamu. Yohanes bab 14 ayat 27. Sungguh terlaksana dalam kehidupan kita. Dan kalau saja kita bisa membawa damai yang Tuhan titip itu, betapa kita sungguh-sungguh menjadi anak Allah. Dan tentu saja sambil kita diajak untuk membawa damai, kita kembali kepada Maria, Ibu Yesus, Sang Raja Damai itu. Sebagai seorang imam Salesian, saya selalu diingatkan oleh Don Bosco, Bapa pendiri kami. Dia menasihati kami supaya dari hari ke hari kami berdevosi kepada Bunda Maria, yang oleh Don Bosco dikasih gelar Bunda Maria Penolong Umat Kristiani. Karena bagi Don Bosco, semua rahmat dari Tuhan akan mengalir dengan sendirinya kepada kita ketika kita berdevosi kepada Maria sebagai Bunda Allah dan penolong umat Kristiani. Maka saya memiliki 3 hal yang masuk dalam pengalaman rohani saya, bagaimana berjalan bersama dengan Bunda Maria. Hal yang pertama adalah, saya semakin yakin bahwa Bunda Maria berjalan bersama kita semua melalui kitab suci. Para penginjil suci memberi kesaksian yang sangat indah. Bunda Maria setelah menerima kabar sukacita, dia segera meninggalkan Nazaret, pergi ke Enkarem, ke rumah Sakaria dan Elisabet yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Di sana dia tinggal dan melayani keluarga ini. Bunda Maria juga ketika dia kembali dari Enkarem, dia lalu melakukan perjalanan menuju ke Bethlehem, melahirkan Yesus anaknya, kemudian pergi ke Mesir, kembali ke Nazaret, berziarah ke Yerusalem, dan kembali ke Nazaret. Dan akhirnya kita bisa melihat betapa kesaksian dari para penginjil mengindikasikan sosok Bunda Maria, Sang Bunda Allah ini yang selalu berjalan bersama Yesus Putranya, yang juga berjalan bersama kita semua sebagai Gereja Kristus Putranya. Yang kedua adalah Bunda Maria selalu berkeliling dan berbuat baik. Tentu Bunda Maria yang kita temukan dalam tulisan-tulisan suci di dalam Injil, dia memang selalu berkeliling dan berbuat baik. Satu peristiwa yang indah yang kita saksikan adalah peristiwa Kana. Ketika dia pergi mengikuti perjamuan nikah, dan dia yang sangat peka dengan kebutuhan dari pesta di Kana itu. Dan terjadilah mujizat yang pertama dari Yesus Putranya sebagai lambang atau sebagai tanda kemuliaan dari Yesus Putranya sendiri. Jadi saya melihat di sini Bunda Maria itu sosok yang sangat inspiratif bagi kita karena dia selalu berkeliling dan berbuat baik. Yang ketiga adalah Bunda Maria itu menghendaki pertobatan dari kita semua. Sebagai Bunda Allah yang kita sapa dalam doa Salam Maria, pada bagian kedua dari doa Salam Maria, kita selalu mengucapkan doa ini. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saya coba untuk memaknai bagian doa ini
sebagai sebuah ajakan bagi kita untuk melakukan metanoia, pertobatan pribadi kita dari hari ke hari. Sang Bunda Allah memanggil kita kepada pertobatan. Ketiga hal yang saya rasakan selama ini saat berjalan bersama Bunda Maria sungguh meneguhkan hati saya, dan saya juga merasa yakin bahwa kita semua, Anda dan saya, pasti merasakan hal yang sama juga. Dan dari bacaan Injil pada hari ini, kita juga belajar bahwa Bunda Maria adalah seorang ibu yang selalu ada. Dia selalu hadir di dalam keluarganya. Kita mendengar kesaksian dari para gembala ketika mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Mereka lalu menemukan Maria dan Yusuf dan bayi itu. Maria selalu hadir di dalam keluarganya. Dan kehadirannya itu adalah sebuah kehadiran yang aktif. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita seperti Maria yang selalu hadir di dalam keluarga kita masing-masing? Apakah kehadiran kita dalam keluarga adalah sebuah kehadiran yang aktif? Atau kita masih terlena dengan gadget kita, dengan HP kita, dan kita merasa kita hadir, tapi ternyata kita pasif di dalam kebersamaan di dalam keluarga masing-masing. Dan yang kedua adalah Bunda Maria juga memberikan pada kita sebuah keteladanan yang luhur. Dia menyimpan segala perkara dan merenungkannya di dalam hatinya. Ini membuat kita melihat sosok Sang Bunda Allah yang tidak kasak kusuk, yang tidak bergosip tentang kehidupan orang lain. Tetapi dia yang ketika mengalami suatu pengalaman ringan atau berat, dia menyimpan semuanya itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Apakah kita juga bisa menyerupai keteladanan yang Bunda Maria, Bunda Allah ini berikan kepada kita? Saya merasa yakin, kalau saja kita melakukannya dengan baik, kita akan tetap berjalan bersama Bunda Maria. Mari kita doakan satu kali Salam Maria untuk semua intensi kita di tahun yang baru ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 1 Januari 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Selamat tahun baru, Happy New Year. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.